Senang rasanya, aku bisa bekerja sama dengan banyak orang, menjadi pemilik sebuah perusahaan, juga memimpin berbagai pribadi dan tenaga profesional. Aku memiliki karir yang dinamis. Banyak hal yang harus dirubah dari bangsa kita. Tidak hanya sampai di situ, aku pun berusaha membuat perubahan untuk bangsa dan tanah airku. Saudara-saudara, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa kita perlu banyak berubah. Itulah cita-citaku di masa depan. Saat ini, aku tengah berjuang mewujudkan cita-citaku. Dengan bekerja keras, membantu orang lain, berbagi kebahagiaan, dan bersyukur. Saya berpartisipasi dalam ASAK ini sejak ASAK digulirkan kira-kira 4 tahun yang lampau. Alasan saya membantu ASAK adalah saya tergerak hati saya membantu anak-anak yang orang tuanya tidak mampu supaya dapat terus bersekolah. Pesan saya untuk anak santun adalah agar anak-anak ini tidak malas, harus rajin belajar dan tetap bersemangat untuk mereka dapat mencapai cita-citanya yang tinggi. Setelah kurang lebih perjalanan ASAK 4 tahun, apa yang bisa kita renungkan tentang ASAK? Kalau di awal dahulu, di tahun-tahun pertama, ASAK itu menjadi program untuk kepedulian terhadap pendidikan. Dalam refleksi perjalanan selanjutnya, ASAK menjadi gerakan hati, gerakan kepedulian, gerakan cinta akan Yesus. ASAK bagi kita dalam tanda kutip harus menjadi sakramen. Sekali lagi, ASAK dalam tanda kutip harus menjadi sakramen. Dalam arti ASAK menjadi tanda dan sarana kehadiran, cinta kasih, dan keselamatan Tuhan bagi kita. Untuk siapa? Pertama, untuk anak-anak santun, baik itu yang sekolah maupun yang kuliah. Karena ini menjadi tanda sekaligus menjadi sarana keselamatan, maka seharusnya menjadikan anak-anak ini semakin berpegang teguh kepada komitmen untuk mengembangkan diri. Ada salah satu dari anak santun yang kemudian tidak lagi mau dibantu oleh ASAK. Kenapa? Karena ia sudah bisa mandiri melalui pemberian les. Melalui memberikan les, ia mendapatkan dana, dan ia juga mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi dalam kuliahnya. ASAK juga menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi para donatur. Maka ketika para donatur memberikan bantuan dana untuk dana pendidikan ini, bukan hanya ini adalah kelebihan dana di rumah atau ini adalah menjadi ungkapan sosial, ungkapan cinta akan sesama, tetapi ini sekaligus menjadi tanda dan sarana keselamatan. Maka dalam arti ini ASAK sungguh-sungguh memiliki nilai yang luhur. Maka saya mengetuk pintu hati umat Paroki Tomang Gereja MBK untuk menaruh kepedulian dengan
ambil bagian dalam pendidikan ASAK ini, entah menjadi donatur, baik itu yang tetap maupun yang tidak tetap, ataupun juga mungkin menjadi tenaga-tenaga di kepengurusan ASAK. Karena lewat karya pelayanan inilah para saudara dapat mewujudkan jalan keselamatan saudara sekalian. Keuskupan mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun syukur dengan tema besar tiada syukur tanpa peduli. Maka kalau kita kaitkan dengan kegiatan program ASAK, bagaimana bahwa ASAK ini menjadi ungkapan syukur, ungkapan terima kasih, tetapi sekaligus juga menjadi ungkapan kepedulian. Oleh karena itu para saudara yang terkasih, mari kita dukung gerakan hati program ASAK ini. Dalam tanda kutip, sakramen ASAK ini sungguh-sungguh kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga apa yang kita lakukan sungguh dapat menjadi perwujudan kehadiran, cinta, dan keselamatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati.